Sehingga Bapak Ibu itu jumlahnya tidak 577 karena ada orang ketika ditanya itu blank langsung jawab. Kan sampelnya 577. Ini yang jawab cuma 397. Ya. Penjelasan gitu ya. Atau bukan? Nggak tahu ini siapa namanya, ini dari komunikasi, kemudian Bu Nora Nailul Aman. Kemudian survei ini dilakukan antara 13 sampai 22 Agustus pengumpulan datanya. Baik, itu adalah yang pertama adalah awareness ya. Awareness publik mengenai para kandidat yang saat ini sudah malang melintang namanya. Kemudian yang kedua itu adalah kemudian preferensi. Mereka mau milih apa enggak? Siapa yang dipilih? Kalau pakai istilah awam kan popularitas nomor 1, nomor 2 adalah elektabilitas. Tetapi kami juga melakukan riset, itu adalah atribut. Atribut itu adalah sifat-sifat apa yang ditempelkan pada kandidat tertentu. Ya, itu belum kami share. Bisa memimpin, tegas, punya hubungan baik dengan regional dan nasional dan sebagainya. Tapi kita belum bisa rilis sekarang. Itu nanti untuk jualan kepada yang Anda kenal. Kemudian yang kedua, kalau hari ini biasanya kan lembaga survei gitu ya. Kalau hari ini kita pilkada, ada 30 tenaga lapangan untuk menemui masyarakat, untuk menemui publik di lokasi masing-masing dan melakukan wawancara sekitar 20 sampai 30 menit wawancara. Jadi cukup lama. RW, RT, unit tempat kediaman itu artinya sak rumah itu isinya wong piro dan kita harus ngajar paling banyak Banjarsari 174 proporsional dengan jumlah penduduk di masing-masing. Itu yang pertama. Dan ini hasilnya adalah wah ini mulai ini. Ini bukan elektabilitas, bukan popularitas ya Bapak Ibu. Jadi kami mengukur popularitas itu pakai 3 cara. Yang pertama, sehingga Bapak Ibu itu jumlahnya tidak 577 karena ada orang ketika ditanya itu blank langsung jawab. Kan sampelnya 577. Ini yang jawab cuma 397. Ya. Penjelasan gitu ya. Atau bukan salah ya? Iya, coba ada seperti lain. Ada. Oke, jadi yang ini adalah spontan awareness ketika orang ditanya dia langsung teringat namanya siapa. Kemudian yang kedua adalah top of mind, atau ini dia harusnya? Top of mind. Oh ini yang pertama, sorry berarti keliru. Ini yang benar. Top of mind itu adalah nama pertama yang muncul di benak orang ketika ditanya calon wali kotanya siapa. Ya, sama seperti sepeda motor paling bagus, jawaban pertama adalah Honda, itu top of mind berarti. Ya. Odol Rasuden kita. Artis bukan orang ngerti ya. 32% dari responden kami tidak tahu. Jadi ada sih langsung jawab nanti tidak ngerti, nggak bisa nyebut. Ketiga kami. Nah sekarang ini Bapak Ibu nanti kalau melihat loh responden ini 577 kok iso hasilnya 1160. Kenapa? Karena ada satu orang nyebut beberapa nama. Nah ini kami pakai yang namanya showcard. Ini daftar 12 nama yang maju itu kami berikan. Bu, kalau dari nama-nama ini mana yang Anda kenal, yang Anda aware sebagai calon wali kota. Nah ada orang kan memilih lebih dari satu nama dari daftar. Loh kan kesimpulannya semua nomor 3 daftar. Oh itu Mas Kaisang gitu. Oh lagi kalingan. Ya, kemudian yang ngapunten burung tak urut ke si paling dua. Habis ini kan PDF-nya saya share ke Bapak Ibu lewat Pak Haryono ya. Saya tak urut ke saya ya betul paling baik. Nomor 2 tidak tahu. Ya, nggak tahu sih loh. Kita benar saya apik mungkin manusia paling itu. Singnya nih tidak mau menjawab. Tidak tahu, ada yang rahasia barang ya. Rahasia nggak mau mengungkapkan itu, menolak menjawab itu rahasia itu loh. Orang sing takok mahasiswa nggak yakin bingung gitu. Lagi kalau saya jadi tim kampanyenya, saya akan ngejar yang 3 tahu belum tahu milih itu. Ini kan masa mengambang nih belajar, masih bisa kesana kemari ya. Jadi saya lumayan loh, 28%. Oke. Karena kami punya data yang tidak tahu di daerah mana. Bunyi tanggal 22 itu mau spesial itu ya, malah terus dia tahu ya pokoknya aku kebacut booking ini didaftarkan ya. Setelah itu kita akan mengadakan survei lagi ketika sudah menjadi pasangan. Ya Mas Mbak, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan hasil survei ini seperti apa dan metode seperti apa? Ya, yang pertama kita melakukan survei ini kita mentaati kaidah-kaidah penelitian ilmiah, kaidah-kaidah yang kita anut di kampus ya, yang kita ajarkan pada mahasiswa, yang memastikan satu, samplingnya harus benar. Bahwa semua sampel kami, responden kami 577 itu memang benar-benar mewakili seluruh masyarakat Solo yang heterogen. Karena itu kami memang paling menekankan pada teknik samplingnya. Kemudian yang kedua, kami menekankan pada instrumennya.
Karena kadang-kadang ada yang surveinya itu sebenarnya pertanyaannya menggiring. Contoh misalnya, kalau kandidat A itu bisa menurunkan harga minyak, apakah Anda akan memilih? Yodo milih KB. Karena itu kami pakai pertanyaan-pertanyaan yang memang itu normatif. Ya. Kemudian prinsip yang lainnya adalah quality control pada riset kami. Kami tidak terlalu percaya, bukannya tidak percaya, tetapi kami melakukan quality control. Hasil yang didapatkan teman-teman surveyor di lapangan kita cek lagi quality control itu. Jadi memastikan bahwa memang survei ini dilakukan dengan benar. Kami sih percaya ya, kalau data itu bagus, hasilnya yaitu mencerminkan realita, tidak bisa dimanipulasi. Tadi Mas Mbak sudah melihat bahwa bahkan jawaban-jawaban yang dalam tanda petik aneh itu ya, tidak tahu, nggak mau jawab, rahasia, itu pun kami tampilkan. Tidak kami sembunyikan atau kami ganti dengan nama yang lainnya. Jadi itu. Nah, kemudian kalau kita lihat hasilnya itu adalah dari sisi popularitas, memang tadi kita lihat ya, kayaknya ada 2 nama yang itu, yo 3 lah kalau Mas Kaisang mau dimasukkan itu ya. Ada Mas Bre, Gusti Bre, ada Pak Teguh, kemudian ada Mas Kaisang. Walaupun yang ketiga ini kan tidak masang baliho di sini itu ya. Sebenarnya kan tidak ada, kita belum lihat niat untuk maju di pilkada ini. Tapi siapa tahu akan menggunting dalam lipatan, apapun lah istilahnya, menyalip di kelokan ya. Tiba-tiba muncul kan kita nggak tahu. Sampai saat ini belum. Oke, ya ini gue edit nggak dan. Terus bocor ora apa-apa. Salah dhewe. Nakoni aku. Kemudian dari sisi popularitas ya. Elektabilitas juga agaknya angkanya sama ya. Angkanya sama. Jadi ada 3 nama itu. Mas Gusti Bre, Mas Kaisang, Pak Teguh. Yang lainnya itu terlalu jauh jaraknya. Ya, baik popularitas maupun elektabilitasnya. Sehingga kami sih berpikir yang lainnya mungkin akan tadi ya, kami katakan akan pakai strategi mengekor ya, tilkut efek ya, ngujengi jase sing ning ngarepe ya. Artinya akan nempel pada kandidat yang paling kuat sebagai AD2. Ya. Artinya figur wali kota jauh lebih penting daripada wali kota ya dalam hal ini ya. Kalau kita lihat kan dalam ini ya, karena kan semuanya yang maju sebagai wali kota, kalau realitasnya cuma 3 nama, realitas yang lainnya itu 0, dan terlalu kecil, apakah dia mau berani spekulasi untuk tetap maju? Bagi saya kayaknya itu nanti adalah masalah nanti dipasangkan dengan siapa. Yang menarik menurut saya adalah kan ini sudah ada 2 partai yang deklarasi tuh, PAN kali PSI nggih, Gusti Bri kali Mbak Astrid. Ini kan sebelum Golkar terjadi sesuatu, kan bisa jadi itu kan baru partai, belum koalisi toh. Kalau koalisi itu kan nanti suara partai-partai yang bergabung akan turut bersuara juga. Jadi belum tentu pasangannya adalah Mas Bre dan Mbak Astrid yang sekarang itu. Misalnya 2 itu tambah partai yang lainnya gabung karena akan dalam tanda kutip head to head dengan kelompok yang lainnya, koalisi yang lainnya, maka bisa jadi ada bergening di sana kan. Bergeningnya kan banyak sekali. Artinya masih dinamis ya Pak? Masih sangat dinamis. Murah gaim gitu ya. Jadi tetap harus ada yang berani memang maju. Apalagi kalau lihat angkanya kan sebenarnya potensial.